di Anwar. Jadi dah. Itu kita segerakan insyaallah. Labang video bang. Orang tampan ni, kau orang pula. Mai lah kawan. Dit. Sulit. Langsung dipanggil pesertanya. Di mana doa ini bang? Panitia di depan lah. Cantik ya. Tetap global. Ayo, story nak studio nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baiklah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melakukan lomba cerdas cermat. Untuk itu kita panggilkan nama-nama kelompoknya. Kelompok pertama Amir Jaka Al-Farizi. Silakan maju ke depan. Kemudian Rizki Bukit Tinggi, Abdul Salam, Rahmat Syukur, dan Muhammad Hasan. Ke kelompok pertama. Jaka Al-Farizi, Rizki Bukit Tinggi, Salam, Rahmat Syukur, dan Muhammad Hasan. Kemudian kelompok kedua Amir Muhammad Fatur Akram, Fikri Ghazi, Habib Lal Sufi, Lutfi, dan Dzulqarnain. Diulangi, Mufa, Fikri Ghazi, Habib Lal Sufi, Lutfi Al-Faruq, dan Dzulqarnain. Itu untuk kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga Amirnya Abrar Pekanbaru, anggotanya Fahri Chandra Zubua, Galang Zumardi, dan Taruna, dan Zafrijal Fazlil. Diulangi, Amirnya Abrar Pekanbaru, anggota Fahri Chandra, Galang Zumardi, Taruna, dan Fajril. Kecil ni. Kalau kecil baca surat di bawah jarak, itu nggak pakai kursi. Kemudian kelompok keempat Amir Zaki Rahman, anggota Abdul Halim, Angga, Umar, dan Dobiat. Diulangi, kelompok empat Amirnya Zaki Rahman, anggota Abdul Halim, Angga, Umar, dan Dobiat. Kelompok keempat. Kemudian kelompok kelima Amirnya Teguh Zuli, anggotanya Aditya Zaki, Argu, Dian, dan Rafiq. Diulangi, untuk kelompok kelima Amirnya Teguh Zuli, anggotanya Aditya Zaki, Argu, Ibrahim LA, dan Rafiq. Itu untuk kelompok kelima. Kemudian kelompok keenam Amirnya Nabil Bani,
Amirnya Nabil Ghani, anggotanya Fatur, Ilyas, Muhammad Rayhan, dan Afri Fadil. Kelompok kanan. Saya bilang di bawah aja panitia. Nah, di bawah aja. Mana? Baik, pemberitahuan. Jadi setiap satu kelompok mendapatkan 5 soal. Satu kelompok dapat 5 soal. Sebelum itu kita akan ambil nomor undian ya, nomor antri nomor urut. Tadi diminta per amirnya maju ke tempat panitia bisa mengambil nomor. Ya silakan. Kemudian jadi kan satu kelompok dapat 5 soal. Jadi setiap satu pertanyaan yang dijawab benar nilainya 100. Bisa dimengerti? Nanti sesi terakhirnya ada apa namanya? Babak rebutan. Kemudian waktunya cuma 5 menit. Jadi setiap satu soal, satu pertanyaan waktunya 1 menit. Nama asli dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. A. Sa'ad bin Malik bin Sinan. B. Abdullah bin Sakhar. C. Jundub bin Junadah. Jawaban benar. Cekak. Soal yang kedua. Tahun berapakah terjadinya perjanjian Hudaybiyah? A. Tahun ke-6 Hijriah. B. Tahun ke-7 Hijriah. C. Tahun ke-8 Hijriah. Tahun 1000. A. 6. Allah. Jawaban benar. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah nama sahabat yang mempunyai suara yang paling merdu? A. Sayyidina Zaid bin Thabit. B. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. C. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. C. Abu Musa al-Ash'ari. Jawaban benar. Soal yang keempat.
Kenapa kau pemain tangan-tangan? Soal yang keempat, siapakah imam tarawih pertama sekali 20 rakaat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab? A. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. B. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. C. Sayyidina Ubay bin Ka'ab. A. Jawaban salah. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan ada berapakah sunnah keempat dalam sholat? A. Ada 5, B. Ada 6, C. Ada 7. Lima. Jawaban salah. Total nilai untuk kelompok adakah 300. Kemudian kepada kelompok UFA berteriak 1. InsyaAllah Syah. InsyaAllah. Soal pertama, setelah imam membaca waladhdallin, maka sunnah bagi imam untuk saktah sesaat. Lalu setelahnya membaca amin oleh imam dan makmum. Berapa jamaahkah? Berapa lamakah saktah yang dilakukan imam tersebut? A. Seukuran bacaan tasbih. B. Seukuran bacaan Rabbil Firli. C. Seukuran lepas anak panah dari busurnya. B. Jawaban benar. Soal kedua, sebutkan ada berapa jumlah rakaat salat rawatib yang sangat ditekankan? A. 12 rakaat. B. 10 rakaat. C. 8 rakaat. A. Jawaban benar. Soal ketiga, salah satu wakaf adalah wakaf qobi. Apakah wakaf qobi tersebut? A. Berhenti pada akhir ayat yang belum sempurna maknanya. B. Berhenti pada akhir ayat yang sudah sempurna maknanya namun lafaznya masih terkait dengan lafaz berikutnya. C. Berhenti pada akhir ayat yang sudah sempurna makna dan lafaznya. B. Jawaban salah. Alhamdulillah. Anak lihat. Soal keempat, sebutkan di bawah ini
yang tidak termasuk rukun qauli. A. Bacaan tasyahud akhir. B. Sholawat di tasyahud awal. C. Salam. A. Jawaban salah. Soal kelima. Soal terakhir. Di manakah makhraj huruf dot? A. Sisi lidah bertemu geram atas. B. Sisi lidah bertemu dengan geram bawah. C. Ujung lidah bertemu dengan gigi geram atas. A. Jawaban benar. Nilai untuk kelompok 2 300. Ini ada yang semua makbul ya. Boleh berkomentarnya. Insyaallah siap. Soal pertama, apabila seseorang terlewatkan duduk tahiyat awal dan ia langsung berdiri ke rakaat ketiga, apakah yang dilakukan orang tersebut dengan sebab ia tinggalkan tahiyat awal tersebut? A. Ia akan tambah 1 rakaat karena itu rukun. B. Ia akan beristighfar karena ia terlupa. C. Ia akan sujud sahwi karena tahiyat awal adalah sunnah akad. Jawaban benar. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan berapa jumlah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. A. 5. B. 6. C. 4. A. Jawaban benar. Pertanyaan selanjutnya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak istilah-istilah. Di antaranya ada yang disebut dengan tashil. Apakah yang dimaksud dengan tashil tersebut? A. Fathah yang dimiring ke arah bunyi kasrah. B. Hamzah kedua dibaca pertengahan antara hamzah dan alif. C. Memindahkan huruf hamzah ke huruf sebelumnya. A. Jawaban Salah. salah. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan apa nama salat ketika seseorang bingung memilih sesuatu. A. Salat istikharah. B. Salat hajat. C. Salat nawafil. A. Jawaban benar. Pertanyaan terakhir. Ibadah apakah yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja dalam satu waktu di seluruh dunia? A. Salat di depan Hajarul Aswad. B. Memindahkan Hajarul Aswad. C. Melambaikan tangan ke Hajarul Aswad. A. Jawaban Salah. Benar. Insyaallah siap. Insyaallah. Soal pertama. Siapakah nama utusan Nabi yang dikirim untuk menemui Raja Persia? A. Abu Sufyan.
B. Hatib bin Balta'ah, C. Abdullah bin Huzaifah. Huzaifah. Ulangi. Dengar baik-baik. Siapakah nama utusan Nabi yang dikirim untuk menemui Raja Persia? A. Abu Sufyan, B. Hatib bin Balta'ah, C. Abdullah bin Huzaifah. C. Jawaban benar. Soal kedua, sebutkan ada berapa syarat sah salat? A. 4, B. 5, C. 6. B. Jawaban benar. Soal nomor 3. Apakah nama unta Nabi? A. Al-Lajif, B. Al-Azba, C. Al-Murtadis. Soalan tadi coba ulang. Apakah nama unta Nabi? A. Al-Ladif, B. Al-Azba, C. Al-Murtadis. Waktu tersisa 2 menit lagi. B. Jawaban benar. Sebutkan pengertian air mustakmal. A. Air yang dimasuki benda lain, B. Air yang terkena najis, C. Air yang telah digunakan untuk mencuci anggota wudhu. A. Jawaban salah. Soal kelima. Apabila lalat masuk ke segelas air, apa perkara sunnah yang dikerjakan ketika itu? A. Air tersebut dibuang, B. Lalat dibuang, C. celupkan lalat ke air lalu dibuang. C. Jawaban benar. Total nilai kelompok 5 400. Siap? Bismillah. Pertanyaan pertama, siapakah nama dari seorang ulama yang mengarang qasidah burdah? A. Imam Syafi'i, B. Imam Busiri, C. Imam Hanafi. B.
Jawaban betul. Pertanyaan selanjutnya, siapakah nama sahabat yang menjadi tarawih terbanyak kedua di dalam hadis Nabi? A. Sayyidina Abu Hurairah, B. Sayyidina Ibnu Umar, C. Sayyidatina Aisyah. C. Jawaban benar. Pertanyaan ketiga, apabila baju terkena darah dari hidung sendiri, darah tersebut banyak, apakah orang tersebut boleh salat dengan baju tersebut? A. Boleh karena darah sendiri. B. Tidak boleh karena darah tersebut keluar dari tempat pembuangan dan mudah untuk dibuang. C. Tidak boleh karena banyak. Tolong apa? Apabila baju terkena darah dari hidung sendiri dan darah tersebut banyak, pertanyaannya, apakah orang tersebut boleh salat dengan baju itu? A. Jawaban A. Boleh karena darah sendiri. B. Tidak boleh karena darah tersebut keluar dari tempat pembuangan dan mudah dibuang. C. Tidak boleh karena banyak. A. Jawaban salah. Pertanyaan keempat, sebutkan nama sahabat Nabi yang langsung diajarkan oleh Nabi tarjiyah. Sebutkan nama sahabat yang langsung diajarkan tarjiyah. A. Sayyidina Bilal, B. Sayyidina Abi Mahzurah, C. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Waktu tersisa 1,5 menit lagi. A. Jawaban salah. Baik, pertanyaan terakhir. Ada berapakah pembagian air di dalam ilmu fikih? Ada berapakah pembagian air di dalam ilmu fikih? A. 3, B. 4, C. 7. A. Jawaban benar. Nilai untuk kelompok Teguh 300. Pertanyaan pertama, sebutkan ada berapa perkara yang membatalkan wudhu? A. 5, B. 7, C. 6.
Jawaban benar. Pertanyaan berikutnya. Baginda Nabi SAW mempunyai banyak sekretaris. Di antaranya adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau adalah yang menuliskan wahyu yang turun di masa Nabi. Pertanyaannya, siapakah yang jadi sekretaris Nabi untuk menulis kebutuhan umat-umat Islam? A. Sayyidina Ubay bin Ka'ab. B. Sayyidina Abdullah bin Al-Qam. C. Sayyidina Al-A'la bin Uqbah. Soalnya Pak. Baginda Nabi SAW mempunyai banyak sekretaris. Di antaranya adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau adalah yang menuliskan wahyu yang turun di masa Nabi. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi sekretaris Nabi untuk menulis kebutuhan umat-umat Islam? A. Sayyidina Ubay bin Ka'ab. B. Sayyidina Abdullah bin Al-Qam. C. Sayyidina Al-A'la bin Uqbah. B. Jawaban salah. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan. A. Hamzah, Ain, Ha, Ghain, Kha. B. Hamzah, Ain, Kha, Ghain, Fa. C. Hamzah, Ain, Kha, Ha, Qa. A. Jawaban benar. Pertanyaan selanjutnya. Apabila masuk cicak ke dalam air yang sedikit, seumpama 1 gelas air, lalu cicak itu mati dan jadi bangkai, maka apakah air tersebut dihukum bernajis? A. Tidak, karena cicak bukanlah hewan yang mengalir darahnya. B. Iya, tapi dimaafkan. C. Tidak, dan harus dibuang air tersebut. B. Jawaban benar. Soal terakhir. Sebutkan siapakah nama asli dari Sayyidina Abu Hurairah. A. Abdullah bin Rawahah. B. Abdurrahman bin Sahar. C. Abdullah bin Jundub bin Junadah. B. Jawaban Benar. benar. Total nilai 400. Total nilai untuk kelompok 1 300, untuk kelompok 2 300, untuk kelompok 3 400, kelompok 4 400, kelompok 3 300, kelompok 5 300, kelompok 6 400.
Jadi kelompok yang nilainya kurang dari 400 gugur. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Benar. Pindah. Sekolah. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi kami bil khair. Termasuk babak rebutan untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Soalnya berapa? Satu soal nilai 100, kalau jawaban salah kurang 50. Soal pertama, antum menentukan mana yang duluan, berarti gambar baik. Yang angkat tangan berarti kalau tidak betul kurang 50. Terlambat angkat tangan tidak punya kesempatan tanpa nilai. Kalau berani berarti kurang nilai. Perhatikan baik-baik. Surah-surah yang diturunkan dalam Al-Quran Al-Karim ada yang disebut dengan surah Makkiyah dan ada yang disebut dengan surah Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan surah Madaniyah? Kelompok 3. Surah yang diturunkan di kota Madinah, nilai dikurangkan 50. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah. Juara 3. Pertanyaan berikutnya, soalnya banyak, 10. Untuk jawab 5 soal pasti juara 1. Seseorang seseorang dalam berwudu boleh tidak mencuci kaki, diganti dengan menyapu sepatu. Bagi musafir masanya berapa hari? Seseorang dalam wudu boleh nggak mencuci kaki?
cukup diganti dengan menyapu sepatu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh ulama fikih. Bagi musafir berapa hari diperbolehkan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok 3. 3 hari. 3 hari. Jawab betul. Sebetulnya kurang sempurna. 3 hari 3 malam. Di 3 hari itu gak mungkin terjadi kecuali dengan malamnya. Gak mungkin 3 hari itu berurut tanpa ada malam. Sebutkan 3 dari makna ainun. Sebutkan 3 dari makna ainun. Satu, 2, 3. Ainun. 4, 5. Habis. Penonton yang berdiri, yang bisa jawab berdiri. Yang betul jawaban 5.000. Salam hitam 5.000. Yang betul berdiri. Siap? Siapa nama antum? Silakan. Mata 1. Matahari. Hah? Bidadari. Mata. Bidadari. Kemudian mata air. Betul 2. 3.000. Catat. 3.000. Mata air, matahari, mata kepala, mata-mata. Bidadari nggak masuk. Bidadari hurul ain, bukan hurul ain. Dan 3 soal. Soal keempat. Soal keempat. Sebutkan 1 contoh di dalam Al-Quranul Karim yang dibaca tidak sesuai dengan tulisannya. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah sesuai aturan, kan? Dikurangi 50. Jawaban betul adalah bi'sal ismul fusuq. Asalnya adalah bi'sal ismu. Dipindahkan baris hamzah ke lam, bi'salis. Itu bacaan yang tidak sesuai dengan tulisannya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Allah. Di zaman Bani Israel, ketika mereka diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis, mereka tidak mau masuk. Akhirnya mereka terlontar-lontar selama 40 tahun di sebuah lembah. Apa nama daripada lembah tersebut?
Bani Israel diperintahkan oleh Nabi Musa untuk masuk ke Baitul Maqdis, tapi mereka nggak mau. Akhirnya mereka ditutup pandangannya oleh Allah, sehingga dia tidak bisa keluar daripada lingkaran tersebut. Dia berusaha pergi satu tempat, nanti sore sampai lagi tempat dia mulai. Dia berangkat lagi besok pagi, sore sampai lagi tempat dia berjalan. 40 tahun lamanya dia tidak bisa keluar pada lembah itu. Apa nama lembah Karamat tersebut? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nonton, berdiri. Padang T 5.000 untuk adik. Di padang T tersebut mereka terlontar-lontar selama 40 tahun. Tapi Allah masih sayang kepada Bani Israel. Akhirnya mereka diturunkan hidangan dari langit. Apa nama dua hidangan tersebut? Kelompok 2. Manna wa salwa 100 untuk kelompok. Allah. Tinggal berapa soal? 4 soal lagi. Masih ada kesempatan untuk menang juara 1. Terborong kelompokannya. Di dalam surah, di dalam Al-Quran Al-Karim ada satu ayat yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat itu disebut dengan ayat kursi. Apa arti daripada kursi tersebut? Apa arti daripada kursi tersebut? Apa arti daripada kursi tersebut? Banyak dia di belakang itu kursi. 1, 2, 4, 3. Singgasana. Singgasana itu Arsyil Azim. Kurangi 50. Nonton. Smile. Smile. Berdiri. Apa? Kebesaran. Kekuasaan. Utang 5.000. Kursi adalah tempat peletakan kaki raja. Ketika raja duduk di singgasananya, tempat meletakkan kaki itu disebut dengan kursi. Bukan kursi yang itu. Sebutkan satu hadis tentang fadilah membaca ayat kursi. Terjemahannya cukup, mafhumnya juga boleh. Mafhum hadis tentang fadilah membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Dia baca ayat kursi itu kan dia dijaga dari sholat. Hadis riwayat. Hadisnya riwayat
Penonton ada yang tahu bunyinya di situ? Pernah baca? Ada yang pernah baca begini? Ada yang pernah baca. Saya rasa belum juga pernah baca. Tapi karena nggak pasti salah, soal digugurkan. Pertanyaan nggak boleh umum, takut menyesatkan. Ulang lagi 3 soal. 3 soal lagi. Allah, 3 soal. Di dalam sholat terdiri pada rukun, sunat abad, dan sunat hayat. Sebutkan 4 contoh sunat hayat dalam sholat. Sebutkan 4 perkara sunat hayat dalam sholat. Sebutkan 4 sunat hayat dalam sholat. 1, 2, mau jelas 1 kan? 3, 4. Yang sudah kepala juara 3. 5. Habis. Mantan? 5.000. Semuanya boleh utang? Semuanya berutang. Berdiri, sultan 4 sunat. Kalau berdiri lagi tambah utang kalau betul. Gak ada. Lanjuri. Sunnah haid sangat banyak sekali. Angkat tangan, baca sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana lakal hamdu, baca subhanal azimi, baca subhanal a'la. Itu semua sunnah haid. Sunat-sunat yang kalau ketinggalan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, soal 2 terakhir. Ada larut malam. Soal 2 terakhir. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang beliau, "Idza salaka ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar." Tidaklah menempuh oleh Sayyidina Umar akan satu jalan, melainkan syaitan akan cari jalan lain. Kemudian hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana nabiyyu min ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelah saya, maka Umarlah yang layak menjadi nabi. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilal haqqu ala lisani Umar." Dijadikan kebenaran lewat lidah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebutkan 1 ayat Al-Qur'an yang turun berpihak kepada pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Enggak usah ayatnya, ayat apa? Ayat apa yang berpihak kepada pendapat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Satu, dua, tiga setengah, 4/4. Kelompok 3. Nilai dikurangi 50. Ayat itu adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu didatangi oleh bujang lapuk. Artinya laki-laki yang tidak punya uang. Dia datang, "Wahai khalifah,
kami ini mau menikah, tapi para wali wanita memberikan mahar yang terlalu tinggi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan khutbahnya, kalian tidak boleh memberikan mahar lebih pada 400 dirham. Kalau ada yang lebih akan saya ambil, saya kembalikan ke dalam Baitul Mal. Ketika itu Sayyidina Umar dibantah oleh seorang wanita tua, dan itu adalah dalil wanita tua mengalahkan fatwa Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan pendapat Sayyidina Umar, bukan ayat Al-Quran berpihak kepada pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Di antara ayat-ayat berpihak kepada Sayyidina Umar adalah ayat hijab. Nah, ayat hijab. Kemudian ayat membunuh tawanan perang Badar. Terakhir, siapa juara satu? Coba. Juara satu kelompok 2 untuk sementara. Juara 2? Sama. Hai. Sama. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah belajar pada Imam Malik, dan ada satu imam besar di zaman Imam Malik yang tinggal di Mesir. Tapi Imam Syafi'i tidak sempat berjumpa sama beliau, dan itulah yang disesali oleh Imam Syafi'i bin Sa'id. Menurut saya Imam titik-titik lebih alim pada Imam Malik. Saya tidak pernah menyesal bertemu dengan seorang ulama kecuali karena tidak pernah bertemu dengan Imam titik-titik. Satu, untuk menentukan juara dulu. Imam Lais. 100 untuk beliau adalah Imam Lais bin Sa'ad, ulama besar di zaman Imam Malik. Ketika Imam Lais bin Sa'ad mendapatkan kiriman kurma Madinah, ketika Imam Lais bin Sa'ad mendapatkan kiriman kurma Madinah dari Imam Malik, Imam Lais bin Sa'ad membalas sewadah pengiriman kurma itu dengan uang dinar. Beliau adalah petani kurma sukses di kota Mesir. Ada beberapa ulama berkunjung pada Imam Lais bin Sa'ad, dihidangkan beberapa jus. Setiap jus itu dimasukkan 1 koin dinar. Ketika minum, kenapa ada uang? Kata beliau, siapa yang banyak minum banyak dapat uang. Siapa yang banyak jawab banyak dapat uang. Yang salah jawab saya hutang. Demikian insyaallah, silakan dimulakan. Hasil nilai akhir dari cerdas cermat dimenangkan oleh kelompok 2 dengan perolehan nilai 500. Kemudian juara 2 diraih oleh kelompok 1 dengan nilai 450. Kemudian juara 3 diraih oleh kelompok 3 dengan nilai 350. Alhamdulillah telah berakhir perlombaan cerdas cermat kita. Maka ditangguhkan dulu sampai di sini permainannya. Sekarang kau usah tidur lagi.
Asyhadu an la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tidur. Ya, silakan. Yang jaket aku tuh kan, jaket warna tadi kan, bilang warna ya. Iya, satu di mana di Bangil. Dan pas itu